bilang saja, kalau salah bukan dosa. Kota kelahiran. Berarti di Jawa juga kota kelahiran, karena di sana juga banyak orang lahir. Betul ya. Ibu Prof, artinya Bethlehem. Setuju? Sudah setuju deh, karena komponen yang bilang. Siapa tahu salah juga. Bethlehem artinya rumah roti. Tetapi tidak berarti di sana ada pabrik roti. Tidak berarti bahwa dari sanalah asalnya para ahli roti. Tanpa dipelajari juga ya Pak. Orang Jawa pasti banyak yang pintar bikin roti. Toh di Toraja itu yang jual roti itu rata-rata orang Jawa. Saya tidak tahu kalau Jawa di sini apakah bisa bikin roti atau tidak. Bisa bikin roti atau cukup bisa makan roti. Jadi pintarnya makan roti, tidak tahu bikin roti. Bisa juga ya. Rumah roti. Sebenarnya inilah mengapa dia disebut rumah roti. Karena memang di sana sumber daya alam sangat menjanjikan. Rumah roti. Lagi-lagi saya tidak mau mengatakan menghubung-hubungkan. Yesus katakan, akulah roti hidup. Ternyata roti hidup lahir di rumah roti. Amin. 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 Oh, mau amin tanpa dilakukan. Disebut kota roti atau rumah roti karena di sana alamnya memberikan harapan. Makanya dia menjadi tempat untuk membesarkan ternak-ternak yang dipersiapkan untuk menjadi korban di bait suci. Nah, ini prinsip orang-orang Yahudi kalau mereka mau memberikan persembahan kurban itu memang disiapkan. Karena memang mereka sangat taat kepada ketetapan bahwa persembahan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan adalah persembahan yang terbaik, yang tidak bercacat. Tanah suci kita sama pulau baiknya kian baiknya sama pulau misa abokko dia tuh bokkoana dibawa ke gereja. Pasti saudara-saudara dari Jawa tidak tahu apa itu bokko ya. Ya bokko yang paling kerdil itu. Ya, itu nama dalam bahasa Toraja itu bokko. Tapi ada juga orang Toraja yang namanya sobokko dan lai bokko karena memang badannya kecil. Nah, yang bisa bokko toh. Nah, kalau istilah kesehatan sekarang mungkin kurang gizi. Ya, stunting, kena stunting ya. Ya kena stunting, bokko. Ya rupanya ya baru saja. Terima kasih. Ternyata karena kadang-kadang yang kita nilai oleh manusia kadang-kadang hanya berdasarkan nilai dan pertimbangan kita. Padahal di balik kesederhanaan, di balik sesuatu yang manusia tidak pernah mempertimbangkannya, di sana sesungguhnya ada sesuatu yang tersimpan yang luar biasa yang telah dirancangkan oleh Allah. Dua, tahukah kita bahwa Bethlehem walaupun dia adalah sebuah kampung, tetapi justru di sanalah Tuhan melantik seorang raja bagi Israel. Ketika Samuel diutus untuk berjumpa dengan Isai, lalu kemudian satu anak dari Isai yaitu Daud dilantik, diurapi jadi raja di kota itu. Pergilah ke rumah Isai, karena aku akan memilih salah seorang dari anaknya. Dan ketika Samuel sampai di sana lalu kemudian meminta kepada Isai, pada sunasen itu anakmu, lalu satu persatu anak-anaknya diminta keluar. Yang pertama mungkin pasti ini yang dianggap oleh Isai paling jago, paling hebat toh, tapi akhirnya Tuhan katakan oh belum. Keluar yang kedua, Tuhan katakan no. Keluar yang ketiga, masih. Setelah habis semuanya, Samuel mengatakan hanya ini kah anakmu. Lalu apa kata Isai? Masih ada satu tetapi ada di padang.
sedang menggembalakan ternak. Jadi mungkin Daud pada waktu itu juga kena stunting karena dia kecil, rambutnya kuning, teman kambing udah erok, tidak diperhitungkan, tidak dipertimbangkan, makanya dia tidak dipanggil. Untuk apa dipanggil? Atau juga kalau dia datang tidak akan mungkin. Toh, tidak sama kalau pilkada, para tim sukses selalu katakan ini yang paling hebat, akhirnya dia dikalah lalu katakan pepayu. Nah, ketika Samuel mengatakan apa, Isai mengatakan masih ada satu, lalu Tuhan katakan melalui Samuel panggil, lalu kemudian Daud dipanggil dan ditetapkan jadi, bukan di istana tetapi di rumah Isai. Tidak ada yang pernah menduga kalau Tuhan mau menyatakan sesuatu yang luar biasa dalam kesederhanaan manusia. Karena itu jangan pernah kita selalu mengukur sesuatu itu dalam ukuran kita. Apa itu tuh? Apa ada itu tuh? Belum tentu yang kita sebutkan besar, menurut Tuhan itu besar juga. Mungkin yang kita anggap hebat, tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang hina. Rancangkan, amin. Kadang-kadang kalau saya ketemu orang selalu katakan, madongko ngomong kau Pak Pendeta. Iya, aku. Saya yang kurus, dia yang gelisah. Ukurannya kalau katanya kalau orang sudah punya badan yang besar, gemuk dan seterusnya, itu hebat. Kalau yang kurus-kurus seperti itu, toh? Baru sekali lagi, siapa yang pernah menduga? Siapa yang pernah mengetahui bahwa sesungguhnya nenek moyang dari Yesus ada di sana? Coba baca Rut pasal 1 sampai pasal 2. Terjadi kelaparan di Israel, maka Naomi bersama dengan suaminya, bukan Naomi di sini. Lupa. Siapa yang tahu? Jadi Melek berangkat dengan 2 orang anaknya laki-laki namanya Mahlon dan Kilion. Pergi ke mana? Pergi ke Moab. Terjadi kemarau, pergi mengungsi ke Moab. Setelah kemarau reda, Naomi pulang. Karena belum lama sampai di Moab, suaminya meninggal. Kalau suaminya meninggal berarti istrinya sudah menjadi janda. Lalu kawinlah 2 anaknya ini, kawin dengan orang Moab. Mahlon dan Kilion kawin. Tidak lama juga kemudian 2 orang anak ini mati. Maka berkumpullah 3 orang janda. Begitu mengerikan. Ketika musim kemarau sudah usai, Naomi mengatakan dia akan kembali ke kampung halaman. Lalu disampaikan kepada 2 menantunya, tidak usah itu. Kalau kamu mengikuti aku, maka kamu akan makin menderita. Apa yang dimaksudkan oleh Naomi? Memang ada budaya Yahudi yang memang betul-betul menjadi sebuah beban, sebuah penderitaan terhadap seorang janda. Bahwa seorang perempuan ketika suaminya meninggal lalu tidak ada anaknya laki-laki, maka semua harta waris itu harus kembali kepada keluarga suaminya. Betapa sakitnya seorang janda yang hidup bersama dengan anaknya, karena tidak ada anaknya laki-laki yang mewarisi itu, maka semua warisannya itu kembali ke keluarga dari suaminya. Akhirnya Naomi katakan tidak usah ikut. Toh juga kalau kamu ikut, tidak mungkin lagi aku akan melahirkan anak untuk bisa kawin dengan kamu. Itu pun kalau seandainya sekarang saya melahirkan,
oh nah pasti matualiu mukara kota namanya Kapua. Tetapi satu dari dua menantu itu mengatakan tidak, saya harus ikut dengan mama. Nah ini juga menantu yang paling toh ya, sangat sayang sama mertuanya. Pokoknya apapun yang terjadi, Ruth katakan saya akan pergi dengan mama. Nah, payatin di Orpa, baik mata alat temuan di Natoro. Pada meditan itu ceritanya, saya tidak mau mengarang-arang cerita tentang Orpa. Ada yang namanya Orpa di sini? Ada? Coba angkat tangan. Mataku. Nah Orpa itu bukan dosa. Nah ketika Naomi pulang, gempar kota. Artinya memang Naomi ini seorang ibu yang sangat terkenal, seorang ibu yang sangat diharapkan. Bayangkan ketika dia kembali dari Moab, dikatakan dalam kitab Rut, semua gempar, semua orang dalam kota itu gempar, bersuka cita menyambut kedatangan Naomi. Lalu mereka mengatakan Naomi kah itu, Naomi kah itu. Tapi Naomi katakan, mohon maaf, jangan lagi sebut aku Naomi, jangan lagi panggil aku Naomi. Siapa yang punya nama Naomi di sini? Banyak. Saya tanya, apa artinya Naomi? Ayo. Kalau tidak tahu artinya, besok ke pengadilan ganti itu namanya. Naomi artinya? Tidak mau negila lain. Naomi artinya kegembiraanku, kesukaanku. Tapi Naomi katakan jangan lagi aku sebut, jangan lagi memanggil aku Naomi, tetapi panggillah aku Mara. Mara artinya pahit. Karena aku pergi dengan harapan, tetapi justru aku kembali dengan tangan hampa. Tidak pantas lagi aku disebut Naomi. Tidak ada lagi yang menggembirakan pada diriku. Suaminya meninggal, dua anaknya meninggal. Sangat wajar Naomi terkesan menggugat Allah, karena apa yang menjadi harapannya justru yang dituai adalah penderitaan yang luar biasa. Nah selanjutnya ketika dia kembali sampai di Israel, apa yang dilakukan Naomi dengan Ruth? Ruth setiap hari pergi mengumpulkan sisa-sisa dari dari gandum yang dipanen, ada sisa. Pergi ke sawah, katakanlah seperti itu, miliknya Boas. Lalu Boas melihat Ruth, lalu muncullah niat untuk kawin dengan Ruth. Tetapi ada soal, ini soal budaya lagi. Israel tidak boleh kawin dengan suku lain, kecuali kalau perempuan itu ditebus. Kalau dalam bahasa Torah itu ma'talang, ya ma'talang atau harus dirubah statusnya. Kalau di Torah harus menebus statusnya dari orang Moab untuk menjadi bagian dari bangsa Israel. Tidak ada yang lain kecuali Boas sendiri. Maka dia merelakan diri untuk menebus Naomi, menebus Ruth, lalu kemudian dia kawin dan seterusnya dan seterusnya. Setelah kawin, maka dari perkawinan Boas dengan Ruth lahirlah siapa? Lahirlah Obed. Kemudian Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Daud melahirkan Salomo. Salomo melahirkan dan seterusnya sampai kepada Yusuf, dan kemudian Yusuf sampai kepada Kristus. Ini kesannya memang seperti cerita sekolah minggu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita menghitung keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 14 keturunan. Kemudian setelah pembuangan ke Babel sampai pada kelahiran Yesus, 14 keturunan. Dikatakan mari kita ke Betlehem karena Yesus lahir di sana. Tetapi kita diajak ke Betlehem untuk juga menelusuri bagaimana karya penyelamatan Allah yang diproses begitu panjang. Sungguh luar biasa Bapak Ibu.
Kau bayangkan kami Tonina atau dari Abraham ke Daud 14 keturunan, dari Daud sampai pembuangan ke Babel 14 keturunan, setelah pembuangan sampai kelahiran Yesus 14 keturunan. Artinya memang sejak awal juru selamat yaitu Yesus Kristus ini telah dirancangkan oleh Allah. Dengan demikian kelahiran Yesus itu bukan simsalabim, tetapi kelahiran adalah rancangan Allah yang memang dirancangkan sejak manusia jatuh ke dalam Taman Eden. Bukan dirancangkan dalam waktu sesaat saja. Dengan demikian kita harus menyadari bahwa betapa karya penyelamatan ini dalam rancangan Tuhan yang sangat panjang untuk mau menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Dia ingin supaya jangan kita mati, bahwa sesungguhnya Tuhan ingin supaya jangan kita binasa. Begini pokal dalam Yeremia atau Pak Pendeta, kumua Tuhan tidak merancangkan apa itu malapetaka ya, tetapi yang dirancangkan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tak ya bapak kada kena rancang apa sama Tuhan. Kita kalian nak ditandakan itu. Masa yang mbak kali mana nak kopi bayu di koma Tuhan? Oh, ini komparisi sewa matamu na. Iya, itu kuna mendengar anak gua. Baik, mungkin Tuhan tidak pernah mendengarkan doa saya, padahal Dia sendiri yang malas. Makanya Alkitab mengatakan yang malas setannya jangan makan, tetapi justru yang lancar makannya adalah yang malas. Makanya ada, karena di dalam Kristus tidak ada lagi kematian. Kematian karena dosa telah ditebus di dalam Kristus. Mati karena meninggal dunia bukan lagi sesuatu yang harus menjadi ancaman. Makanya Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Taruh ini, barang siapa percaya kepada aku tidak akan binasa, melainkan dalam hidup yang kekal. Sudah betul, sudah betul. Ya, salah. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya nggak ada mana kesimpulan. Walaupun ia sudah mati, walaupun dia sudah meninggal dunia, tetapi di dalam Kristus sungguhnya dia tetap hidup. Mengapa? Karena Kristus hanya sekali mati dan hanya sekali bangkit. Dengan demikian mereka yang telah mati bersama dengan Kristus karena dosa, sesungguhnya dia telah bangkit bersama dengan Kristus dalam kebangkitan kepada kehidupan yang kekal. Nah, ada tak nak dibuat mak pakai nanti. Kalau dia tetap percaya dan merawat imannya. Makanya pengakuan Gereja Toraja mengatakan Allah berfirman kepada manusia yang ditebus dan dikuduskan menjadi umat Allah, lalu kemudian umat Allah itu disuruh ke dalam dunia. Tidak seperti ada yang menyanyi bagaimana kota itu kan tidak sende lantelino tarugangan surugan banyak sahabat nenek atau surugan atau tarugan natande itu kata kuma moreto sarang itu. Orang Kristen harus jelas. Nah kalau tidak jelas identitasnya sebagai orang percaya kepada Kristus, apa gunanya? Makanya dia itu tahu si penggor ditandai kumasarani ketika dia dibaptis dan ketika Puster bunyikan lonceng teng teng mati dan berjumpa dengan kita, dan sekali lagi hanya dengan perjumpaan dengan Dia kita akan mengalami sukacita bersama dengan makhluk-makhluk surgawi memuji Allah. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Satu kali banyak. Satu setengah, dua kali. 200 tiga kali. Maka engkau akan kembali dengan penuh sukacita. Arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, 51 kali, 2 kali, 3 kali. Kanaan. 51 kali, 100 2 kali, 3 kali, 21 kali, 52 kali, 53 kali, sekali. 52 kali, 53 kali, 50 sikamase, 1 kali, 52 kali, 53 kali, 51 kali, banyak orang. Lanjut. 103 kali, 10 1 kali, 2 kali, 3 kali. 10 1 kali,
Ya. 10 satu kali, 20 satu kali, 20 dua kali, 30 tiga kali, 10 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Pepaya kaliki siapa sok? 20 satu kali, 20 dua kali, 20 tiga kali, 100 satu kali, belum. apa bangsat matasak natua mo 100 dua kali, 100 tiga kali, kenondong 20 satu kali, 30 satu kali, dua kali, tiga kali. Jemaat cendana hijau 50 satu kali, 50 satu kali, 60 satu kali, 60 satu kali, 'Utang naman na iya. Woi, budak dulu teh. Patanggal lo itu lo tuh teh. 70 satu kali. 70 dua kali. 80 dua kali. 90 dua kali. 100 dua kali. 100 dua kali, 3 kali, 10 satu kali, 50 satu kali, 2 kali, 3 kali. Oh, ya oke. 50 satu kali, 55, 60 satu kali, 70 satu kali, 70 satu kali, 100 3 kali. Digoreng dan langsung ikan dena. 50 satu kali, 60 satu kali, 70, 80 dua kali, 90 dua kali, 100 tiga kali. Dendal lena 100 satu kali, 150 satu kali, 2 kali, 3 kali. Oke, gaya bebas, 1, 2, 3. Syukur dan sukacita yang boleh kami alami pada siang hari ini di tengah persekutuan kami, ya Bapa. Engkau Tuhan yang penuh kasih dalam seluruh kehidupan kami. Di rangkaian acara Natal Terpadu pada saat ini, lomba Solo PWGT PKB kami akan mulai. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami pertaruhkan semuanya. Bagi saudara-saudara kami yang akan membawakan lagu, yang akan mempersembahkan setiap talenta-talenta yang mereka miliki kepadamu, Tuhan akan menolong, Tuhan akan mampukan.
sehingga dalam setiap nada, dalam setiap puji-pujian yang disenandungkan di hadapan Tuhan, dinyanyikan dengan baik, dan dari dalamnya kemuliaan untuk hormat nama Tuhan. Bagi saudara kami Dewan Juri yang akan menilai, juga Tuhan berikan hikmat. Yesus Kristus Sang Putra Natal, kami berdoa. Amin. Seiring dengan perkembangan zaman, ibu-ibu, namun jodoh poki masa sakit bisa duka timak karaoke ta. Akhirnya dari situlah timbul inisiatif dari panitia Natal untuk memperlombakan karaoke ini, dan bukan untuk menyaksikan lomba karaoke PWGT. Dan ini di atas panggung. Nomor undian yang pertama dipersilakan kepada nomor undian 1 untuk naik ke panggung. Wah, ini sudah siap dari tadi. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Penjuru timur sana. Kita panggilkan nomor urut yang kedua. Dipersilakan naik ke panggung. Dalam malam yang kudus dia dilahirkan seorang bayi suci, Yesuslah namanya. Marilah sambut dia, sembahlah dia, agungkanlah dia, mulia namanya. Mari nyanyikan hidup pujian baginya, warnakanlah ke seluruh dunia. Tiga. Kayaknya ini juga dari penjuru DKDKJ. Nomor undian yang ketiga dipersilakan untuk naik. Buka hatimu, sambut dia, Juru selamat dunia. Bersuka cita dan bersoraklah, Gloria in excelsis Deo.
pujian. Iya, inilah. Berpenampilan. Karena begini, jasa telinga juri itu beda dengan telinga penonton, sama-sama di telinga. Oke, dari undian 1 memang powernya tadi masih agak kurangnya, masih lemah. Terus catatan yang kedua, suara yang di nada tinggi itu masih sering memaksakan suara asli dari bagian falsetto. Sebenarnya saya punya ekspektasi tinggi terhadap nomor undian 2, karena saya tahu di jemaat ini potensi sangat besar di sana. Begitu, paling tidak berguru lah sama PKBGT-nya. Itu teknik mic-nya sangat kurang, karena menggunakan suara yang terlalu tinggi tapi mic-nya masih dekat, akan menghasilkan suara yang kurang enak lah didengar. Terus yang kedua, terlalu memaksakan di nada-nada tinggi. Saya sering menyarankan bahwa jika di nada tinggi suara asli sudah tidak bisa dipaksakan pakai falsetto, pakai suara dalam. Itu nomor undian ketiga. Nomor undian ketiga, di awal-awal masih ada nadanya yang memang goyang, tidak pas ketukannya. Terus teknik mic-nya juga masih kurang, masih mau suara rendah, mau suara tinggi, selalu teknik mic-nya masih rata. Padahal yang seharusnya kalau nada tinggi dan keras itu harus ditarik agak menjauh dari mulut. Terus nilai plusnya di nomor urut 3 ini ekspresinya sudah bagus. Entahlah siapa tadi sudah bermasalah, saya tidak tertahan di sini. Siapa pelatihnya? Minta maaf kalau ada juara favorit, saya akan juara favorit nomor 4.
teknik vokalnya sudah bagus. Cuma yang saya sayangkan dia tidak kuasai lagu. Jadi yang begini dia tidak menguasai lagu itu dan bahkan parah sekali, sangat parah. Dan terakhirnya tadi silakan juri untuk menilai. Nomor undian 5 di awal-awal ada yang tidak tepat ketukannya juga. Terus memang dia sudah mainkan dinamika ya, keras lembutnya suara. Tapi dari yang lembut ke berpindah ke suara yang keras itu terlalu dari langsung tiba-tiba dia tidak jantar. Paham ya? Dari halus langsung tiba-tiba ke keras. Tidak ada sedangnya. Kan dia harus dari kecil sedang baru naik ke yang di awal-awal itu powernya sangat kurang sehingga artikulasi pun kurang jelas. Apa yang diucapkan agak kurang ditangkap di awal-awal tadi. Terus kelihatan masih tegang. Pertamanya langsung saya lihat jadi. Terus kalau dia ambil falsetnya, dia masih sering goyang. Itu nanti di belakang. Terus saya pikirkan itu pialanya yang kita pikirkan. Oke, terima kasih mungkin saya bisa menceritakan masalah pengumumannya. Mungkin panitia yang di hari terakhir baru kita. MC-nya katanya belum dinilai. Tinggal dulu. Oke. Bebas. Bebas. 1, 2. Teringat saat datang bersama di kampung halamanku, terkenang wajah mama papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Bertailah mereka. Di satu lagi tahun berganti kita ini adakah kita akan bertemu, adakah Tuhan selangkah saja mau menghampiri pada hidup kita ini. Bertailah mereka. Nomor undian yang kedua dari ini nomor undian kedua Lembaran Harapan, tapi karena berhalangan tidak ada. Kemudian nomor undian yang ketiga cabang kebaktian Mamboto juga tidak ada ya. Cabang kebaktian Mamboto ada? Tidak ada. Oke. Kita melangkah ke nomor undian yang keempat, cabang kebaktian Kampung Baru. Ini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita
akan bertemu harga Tuhan. Selangkah saja mau menghampiri pada hidup kita ini. Setelah mereka kita ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan aku. Aku kembali pada manisnya masa kecilku. Pindah poin Sion 16. Yes. Pindah tempat. Kanan dulu, kanan. Bate guru mo tuh. Yang mengayal yang. Hitungan ketiga gaya bebas, hitungan ketiga action. 1, 2, 3. Oke, goyang, gaya bebas. Lomba bakti ya, kami dari Jemaat Sukamate. Bye-bye. Terus ya, dadah. Oke. Perhatikan. Bersedia. Siap. Ya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Jadi aba-aba bersedia. Siap. Ya. Ya. Kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Awas HP. Awas HP, jangan di shopping.
Tunggu. Baru goyang samping ke kanan. Oke, ya. Gaya bebas 1, 2, 3. Dada semua terakhir. Oke, selesai. Bermain di dalam gereja. Silakan panitia membersihkan gedung gereja. Terakhir dada semua. Dibersihkan Oke.